Pemirsa, akan ada subsidi gaji bagi pekerja berpenghasilan di bawah 10 juta rupiah yang merupakan salah satu dari upaya pemerintah mendongkrak perekonomian lewat sejumlah stimulus. Lalu apa saja instruksi Presiden Prabowo terkait dengan stimulus ekonomi ini? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Anwar Fuadi langsung dari Istana Negara Jakarta. Adi, apa saja stimulus ekonomi yang akan diberikan oleh pemerintah dan apa harapannya dengan stimulus ini yang nanti akan diberikan kepada masyarakat? Ya, Eva dan juga Anggi, seperti keterangan yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, baik tadi dari pada saat konferensi pers ataupun doorstop dengan awak media, untuk pemberian stimulus ekonomi atau paket ekonomi tahun 2025 ada beberapa tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah untuk meringankan beban masyarakat, lalu kemudian membantu para pekerja, dan juga diharapkan ini bisa mengungkit daya beli masyarakat. Harapannya adalah bisa menyokong pertumbuhan ekonomi nanti yang ditargetkan oleh pemerintah di semester 2 tahun 2025 ini bisa terkerek begitu ya ke angka 5,2% seperti yang ditargetkan oleh pemerintah. Kita tahu di triwulan kedua tahun 2025 berdasarkan data dari BPS ini masih di angka 5,12%. Meskipun banyak juga analis dan juga pengamat yang mempertanyakan angka ini. Tetapi harapannya adalah stimulus ekonomi yang diumumkan pada hari ini bisa memperbaiki kinerja begitu ya, dan juga mempertahankan kinerja positif di semester 2 tahun 2025. Lalu apa saja tadi program paket ekonomi tahun 2025 atau stimulus ekonomi yang disampaikan? Ini seperti yang Anda sampaikan juga tadi adalah 8 plus 4 plus 5. Nah, diantaranya ada 8 program akselerasi ini urgent untuk diterapkan begitu ya pada tahun 2025 ini. Yang pertama adalah program magang lulusan perguruan tinggi fresh graduate maksimal 1 tahun. Ini baik untuk D3 ataupun juga S1. Nanti mereka akan diberikan insentif setara dengan UMP. Targetnya di tahap awal ini ada 20 juta tenaga kerja yang bisa diserap lewat program magang ini. Nanti akan ada link and match dengan industri sehingga bisa para lulusan ini bisa terserap termasuk industri di daerah-daerah. Tadi juga kami tanyakan bagaimana kemudian untuk daerah 3T. Dijawab oleh Erlangga untuk daerah 3T mereka akan dibawa ke daerah yang bisa nantinya menyerap lulusan atau tenaga kerja ini. Lalu kemudian yang kedua adalah perluasan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 DTP atau yang ditanggung oleh pemerintah. Kalau sebelumnya ini untuk PPh pasal 21 DTP ini hanya untuk industri padat karya, namun untuk stimulus kali ini diperluas ke sektor industri pariwisata, baik itu hotel, lalu kemudian juga ada kafe dan juga resto. Tadi disampaikan oleh Erlangga Hartarto kenapa sektor pariwisata. Ia mengatakan bahwa industri pariwisata ini belakangan banyak mendapatkan tekanan, sehingga untuk menjaga kelangsungan usaha, lalu kemudian juga bisa mengungkit daya beli masyarakat khususnya pekerja di sektor ini, maka kemudian diberikanlah insentif PPh ini. Lalu yang ketiga, bantuan pangan. Bantuan pangan ini diperpanjang 2 bulan, yaitu bulan Oktober dan juga bulan November dengan pemberian 10 kg beras. Lalu kemudian bulan Desember nanti akan dilakukan evaluasi lagi apakah akan dilanjutkan atau tidak. Nah, untuk anggaran yang disiapkan bantuan pangan ini cukup besar, paling besar di antara stimulus lainnya itu mencapai 7 triliun rupiah. Selain itu juga ada diskon iuran jaminan kecelakaan kerja, lalu jaminan kematian sebesar 50%. Ini ditujukan untuk para pekerja bukan penerima upah atau BPU. Contohnya ini adalah transportasi online atau ojol. Ini diberikan diskon 50%. Selain itu juga ada penurunan bunga, baik itu untuk perumahan BPJS, lalu kemudian program padat karya. Dan yang terpenting juga tadi ada penyederhanaan atau program deregulasi yang merupakan implementasi dari PP 28 tahun 2025. Deregulasi ini tentu menjadi penting untuk memperbaiki iklim investasi yang ada di Indonesia untuk menjaganya tetap baik. Harapannya bisa menyerap tenaga kerja, investasi bisa datang, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ini selalu kemudian juga ada 4 program yang akan dilanjutkan termasuk PPh DTP ini nanti akan dilanjutkan di tahun 2026. Lalu yang penting juga adalah terkait penyerapan tenaga kerja. Ini yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto, penyerapan tenaga kerja yang besar begitu ya, karena masa depannya cerah kata Presiden Prabowo Subianto. Ini penyerapannya bisa mencapai 2 juta tenaga kerja melalui program-program prioritas pemerintah, baik itu Kopdes Merah Putih, lalu Kampung Nelayan dan juga program-program lainnya. Kita akan kawal apakah ini nanti benar bisa mengerek pertumbuhan ekonomi dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk sementara kembali ke studio Eva dan Anggi. Anwar Fuadi, terima kasih untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.